Selamat datang. Apa itu Pualibeang Anggatang? Sebuah tradisi mistis masyarakat di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk tolak bala dengan cara mengundang makhluk halus penghuni Pulau Karampuang untuk ikut bersama-sama membersihkan wilayah mereka dari semua hal-hal yang bersifat negatif. Ritual ini termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi keselamatan dan keberhasilan para nelayan ketika turun melaut. Ritual mistis Pualibeang Anggatang ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Tahap persiapan. Pualibeang Anggatang dilaksanakan hanya sekali setahun pada 14 purnama berdasarkan kalender tradisional masyarakat Pulau Karampuang. Dalam perhitungan kalender Masehi jatuh pada bulan Agustus. Tempat pelaksanaan Pualibeang Anggatang biasa di dekat pantai. Dibuat pondok ritual disebut Palalang. Tempat ritual lainnya di tengah hutan. Prosesi ritual mistis Pualibeang Anggatang dilaksanakan 7 sandro atau dukun. Namun ada satu di antaranya sebagai ketua. Masyarakat ikut terlibat dengan menyiapkan sesajen berupa 7 piring berisi ketan putih, ketan merah, ketan hitam, pisang goreng, telur goreng, cucur, dan bajek. Selain itu disiapkan kelapa muda dibelah 7, daun pinang 4 lembar, dan buah pinang 4 iris, wadah berisi air wangi, ditambah cucu bandang berupa nasi putih, nasi merah, dan nasi kuning. Hari pertama ritual mistis. Ketika malam telah tiba, suasana di sekitar sudah gelap. Para sandro yang berjumlah 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan telah duduk di dalam palalang. Salah seorang sandro memimpin ritual. Masyarakat ikut menyaksikan prosesi di luar palalang. Di hadapan para sandro tersaji 7 sesajen sesuai jumlah sandro. Prosesi dimulai dengan para sandro bercerita tentang mereka dan leluhur mereka. Bercerita ini disebut mogane. Kemudian para sandro turun dan mengelilingi palalang sebanyak 3 kali. Selanjutnya 6 sandro kembali naik ke palalang, sedangkan ketua sandro tetap di depan palalang dan mulai berteriak dengan bahasa setempat memanggil para makhluk halus penjaga Pulau Karampuang untuk datang ke palalang menikmati sajian mereka. Penjamuan kepada para makhluk halus sebagai sikap perdamaian antara sandro mewakili masyarakat Pulau Karampuang dengan makhluk halus penghuni pulau tersebut. Ketua sandro kemudian naik ke atas palalang bergabung dengan 6 sandro lainnya. Para sandro menyampaikan kepada warga yang sakit masuk ke palalang untuk diobati. Sesi pengobatan akhir ritual mistis malam pertama, dan para sandro dan warga membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Hari kedua ritual mistis. Hari kedua ritual mistis dimulai sekitar pukul 9 pagi.
Diawali, para sandro mengenakan lilitan kain warna kuning di pinggang dan mengikat kepala dengan kain warna putih, membawa sesajian dan bendera putih dari Palalang ke tempat-tempat yang dianggap keramat di sekitar Pulau Karampuang. Kembali dari tempat keramat, para sandro berkumpul di Palalang mengambil air rempah-rempah yang disimpan di sebuah sampan selama sehari semalam. Air rempah-rempah itu diambil dari percampuran air tawar dan air asin. Para sandro kemudian membagi diri ke rumah-rumah penduduk untuk pengobatan kampung yang disebut manyorong. Setiap sandro berjalan sambil berteriak, memasuki setiap rumah warga dan dengan burabe mencipratkan air rempah ke setiap warga dan barang-barang dalam rumah. Tujuan pencipratan ini agar semua warga dalam kampung tersebut dijauhkan dari penyakit dan diberi rezeki yang banyak. Malamnya diadakan ritual mistis Mapakande Sumanga, yaitu mengembalikan energi positif setiap warga kampung kembali stabil. Prosesi ini diawali setiap warga yang ingin mengetahui kondisi kesehatannya membawa songkolok dan di atasnya diletakkan sebutir telur masak kepada sandro. Sandro yang memeriksa kesehatan setiap warga menggunakan tubung memukul-mukul telur masak, kemudian sebilah belati membelah telur tersebut. Bila telur terlihat busuk, berarti pemilik sakit, maka untuk sehat harus mengganti dengan seekor ayam hidup. Pada hari ketiga ritual mistis berupa kegiatan melarung kapala, yaitu perahu kecil berisi sesajen dan ayam hidup. Ada 4 kapala disiapkan sesuai tradisi. Diawali, para sandro dan warga berkumpul di tepi pantai yang dipilih. Warga ke pantai membawa makanan berupa nasi, ayam panggang, telur, ketupat, cucu banang, pisang lasu-lasu kanna, kandekora, aneka kue, kelapa muda, pisang goreng, ikan layang tidak bersisik, dan ayam hidup. Ketua sandro menyampaikan ke setiap warga yang hadir untuk meniatkan dalam hati membuang jauh-jauh penyakit dan mara bahaya yang ada di kampung dan tidak kembali lagi. Para sandro membaca doa dan mantra sebelum kegiatan melarung kapala. Para sandro berbaris dan salah seorang di antaranya memukul tubung sambil bersuara keras mengatakan, semua makanan penghuni pulau ada di kapala ini. Semua angkara murka yang ada di Pulau Karampuang dihilangkan dan dilepas ke laut. Setelah itu, para sandro dan warga saling menyiramkan diri dengan air laut dengan tujuan semua penyakit dalam tubuh keluar dan keselamatan serta keberkahan menyelubungi Pulau Karampuang. Keempat kapala yang syarat dengan makanan dan ayam hidup diikat pada sebuah kapal motor nelayan dibawa ke tengah laut. Sebagian warga ikut melarung. Di tengah laut, sebelum kapala dilarung, warga dapat menikmati makanan dalam kapala, tapi pantangan untuk membawa pulang. Untuk ayam hidup dapat diambil siapa saja dengan syarat jangan dibawa ke daratan Pulau Karampuang. Keempat kapala tersebut ditinggalkan di tengah laut.
Sementara warga yang tidak ikut melarung, di darat mereka berkumpul dan melantunkan doa-doa keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, maka berakhir pula ritual mistis Walibeang Anggata.